Assalamualaikum. Hello guys, welcome to my channel. Today I want to introduce myself. My name is Nova Fortuna. I come from English Education Department, State Islamic University Sultan Taha Saifuddin Jambi. Today I will present the material about simple present tense. It's general tense. So let's go. Okay, now we are going to the first slide. So, what is simple present? Nah, di sini pada dasarnya simple present tersebut dapat kita artikan sebagai bentuk kata kerja yang paling sederhana dari jenis tenses lainnya. Kata kerja ini digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, berulang seperti rutinitas atau kebiasaan. Ini menjadi salah satu tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, okay, next kita masuk ke dalam the formula atau rumus. Nah, di sini simple present tense ini terdiri dari dua jenis, yakni nominal dan verbal. Maka dari itulah rumus yang harus kita ketahui juga terdapat dalam dua jenis. Okay, yang pertama atau the first is nominal simple present. Nah, di sini terdapatlah rumus atau formula sebagai berikut. For the statement atau positif is subject plus to be, am is are plus adjective or adverb plus object. Nah, jadi di sini ini merupakan rumus dari kalimat positif atau statement ya. While the negative is subject plus to be, am is are plus not plus adverb or adjective plus object. Jadi di sini untuk negatif cukup ditambahkan not yang berarti tidak. Itulah untuk negatif. While in the question is to be, am is are plus subject plus adjective or adverb plus object plus question mark. Nah, jadi di sini to be ini berganti posisi dia menjadi awal kalimat pada pertanyaan ini. Sedangkan subjeknya berada di setelah to be. Jadi dia bertukar posisi dari pertama ke kedua dan kedua ke pertama, seperti pada kalimat statement ataupun negatif. Nah, pas di question dia bertukar tempat antara to be dan subjeknya. Seperti ini ya. Oke. We're going to the example of nominal simple present. Nah, here the example is he is very handsome. Nah, di sini merupakan bentuk statement atau kalimat positif dari simple present yang dalam bentuk nominal ya. While in negative is he is not very handsome or he isn't very handsome. Nah, di sini dia menyatakan bahwa dia ini tidak tampan dalam bentuk negatif ya. Di sini bisa kita lihat dia ditambahkan not atau bisa juga digabungkan seperti isn't. Jadi ini yang merupakan inti untuk menyatakan bahwa dia itu tidak tampan. And while in the question is he very handsome? Nah, di sini kita lihat maksudnya dia bertanya apakah dia ini sangat tampan. Nah, seperti yang saya katakan, to be dan subjek ini bertukar tempat di dalam kalimat question atau pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa dia bertanya apakah dia ini tampan, apakah dia ini sangat tampan. Nah, kira-kira begitu. Okay, now we're going to the verbal simple present. Ya, di sini terdapat juga formula untuk kata kerja atau verb. Jadi, here the formula is for the statement or positive is subject plus verb 1 plus s or es ya plus object. Nah, di sini s or es itu untuk third singular ya, like she or he or it ya. And then for the negative is subject plus do or doesn't or plus not ya, plus verb 1 plus object. Nah, jadi di sini untuk kalimat negatifnya do itu untuk subjek I, you, they, we ya. Sedangkan untuk doesn't ya, it mean does ya. Ini adalah gabungan dari does not.
Jadi does ini untuk third singular like she or he or it. Ya. Okay, for the question is does or do plus subject plus verb one plus object plus question mark. Ya. Jadi di sini untuk kalimat pertanyaan does or do itu ditukar menjadi posisi awal, sedangkan subjeknya diganti menjadi posisi kedua. Jadi yang membedakannya itu saja, membedakan dari ketiga rumus ini. Ya, baiklah, kita masuk ke dalam contoh kalimat verbal simple present. Ya, jadi di sini adalah contohnya. So for the statement is she goes to school. Nah, karena dia ini third singular, otomatis kata kerja di sini ditambah jadi is karena dia third singular. Nah, jika yang kalimat ini seperti I, you, they, we atau bukan third singular, itu termasuk dalam jadi seperti I go to school. Jadi is-nya tidak ada, tidak ditambahkan. Ya. Lalu the negative is she doesn't go to school or she does not go to school. Ya, jadi kata kerja di sini is-nya tidak ada ya. Jadi seperti imbuhan s or is itu dihilangkan kalau dalam negatif. Begitulah untuk the question ya, for the question. Does she go to school? Nah, di sini seperti yang saya katakan, di sini posisinya bertukar ya. Does-nya menjadi posisi awal, sedangkan subjeknya bertukar menjadi posisi yang kedua setelah does. Dan verb one-nya tetap go, not goes. Jadi yang cuman memakai imbuhan is itu cuman berada pada statement atau the positive. Ya, baiklah. So next, fungsi simple present tense. Oke, kita masuk ke dalam hal ini. Di dalam sebuah kalimat, simple present tense ini berfungsi untuk digunakan dalam berbagai macam pernyataan. Apa saja itu? Berikut ini informasi selengkapnya untuk kalian. Oke, the first is menyatakan kegiatan sehari-hari or daily activity. Nah, sebelumnya tadi kita sudah menyebutkan bahwa fungsi tenses yang satu ini adalah menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang berulang-ulang. Aktivitas setiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya seperti I go to school every day. Atau aku pergi ke sekolah setiap hari. Ya, yang kedua, the second is menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah. Nah, bisa juga menyatakan kebenaran umum atau general truth. Misalnya pada kalimat the sun rise from the east, artinya matahari terbit dari arah timur. Or the leaves are green, daun itu berwarna hijau. And then the third is menyatakan permintaan atau perintah pada lawan berbicara. Misalnya pada kalimat seperti ini, please sit down, Ana, atau silakan duduk, Ana. Ya, itu seperti contoh kalimat perintah ya pada lawan bicara. Okay, the fourth is menyatakan peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan terjadi atau dijadwalkan. Fungsi simple present tense dapat memberikan pernyataan mengenai sebuah kejadian yang terjadi maupun akan dilaksanakan dalam waktu yang akan datang, seperti I'll be visiting grandpa's house every weekend. Aku akan berkunjung ke rumah kakek setiap akhir pekan. Or my father will go home once a month. Ayahku akan pulang sebulan sekali. Jadi, itulah contohnya dari peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan terjadi atau dijadwalkan. The fifth is menunjukkan kemampuan watak dan sifat seseorang. Nah, di sini kata kerja semacam ini dapat berfungsi ketika kita ingin menunjukkan sifat maupun kemampuan yang dimiliki seseorang. Misalnya seperti ini. Anna and Ani speak English fluently. Anna dan Ani berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Nah, begitulah kira-kira ya. And then the sixth is mengutip berita atau informasi. Kata kerja tersebut dapat berfungsi untuk mengutip sebuah berita, surat kabar, website,
dan juga sumber berita lainnya. Kata kerja yang sering kali kita gunakan biasanya adalah advice atau menasihatkan atau mengatakan or say, dan mengingatkan atau warn. Nah, misalnya pada kalimat berikut ini. The announcement warns us not to gather and always keep our distance. Atau artinya, pengumuman itu memberikan kita peringatan agar tidak berkumpul dan selalu menjaga jarak. Nah, begitulah ya. Ya, oke, the next is ciri khusus simple present tense. Nah, di sini tenses atau kata kerja yang satu ini mempunyai berbagai macam ciri khusus. Di antaranya adalah yang pertama, or the first, predicate tense selalu berupa bare infinitive. Nah, khusus subjeknya terdiri dari orang ketiga tunggal, seperti she, he, it, cat, Steven, Susie. Kata kerjanya pasti akan memperoleh akhiran huruf s, or es, or ies. Contohnya seperti ini. Jerry often plays the guitar, or Jerry sering bermain gitar. Gitulah kira. Oke, the second is kalimat tanya. Dalam kalimat tanya akan dibentuk dengan menambahkan kata do or does untuk kalimat verbal. Sedangkan untuk to be and is are kita gunakan untuk membuat kalimat non-verbal di depan subjek. Ya. Begitulah yang seperti yang saya katakan sebelumnya. And then the third is kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat negatifnya akan memperoleh kata do not atau done atau does not or doesn't dalam kalimat verbal. Begitu pula untuk to be and is are dalam kalimat non-verbal di belakang subjek. Sedangkan bila verbal tersebut telah menggunakan kata does or doesn't, adanya akhiran huruf s or es or ies dapat kita hilangkan dari kata kerja yang ada. Kalian dapat membandingkan antara penggunaan kata do dan juga does. Ya, oke, next. We're going to time signal atau tanda waktu simple present tense. Nah, tanda waktu yang sering kita gunakan dalam bentuk simple present tense ini keterangan waktu atau adverb of time. Selain itu juga ada adverb of frequency atau keterangan perulangan. Nah, berikut untuk keterangan waktu atau adverb of time. Ya, seperti every year, every month, at 7, here or there, every week, in the morning, every day, or twice a day. Nah, bisa kalian lihat. Biasanya, adverb of time ini sering diletakkan atau dipakai pada awal atau akhir kalimat. Nah, biasanya sih secara umum itu terletak di akhir kalimat ya. Nah, oke. While for keterangan perulangan atau adverb of frequency, there are always, sometimes, as a rule, often, ever, nowadays, frequently, once in a while, normally, commonly, and generally. Biasanya adverb of frequency ini sering sekali diletakkan sebelum kata kerja atau sesudah to be. Gitulah kira-kira ya. Jadi di sini, so this is a little conversation of simple present. Hey, do you like a butterfly? Yes, I like it. It is so beautiful. Dari materi yang kita bahas atau kita pelajari pada hari ini, terdapat sebuah kesimpulan dari simple present tense ini. Ya, oke. Kesimpulan mengenai pembahasan simple present tense ini yaitu bentuk kata kerja atau tense yang sering dipakai untuk tindakan normal, faktual, atau yang biasa terjadi. Fungsi tense yang satu ini adalah agar kita dapat menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang menjadi kebiasaan dalam sehari-hari, atau menjelaskan mengenai peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Seperti menggunakan rumus dasar yaitu subject plus verb 1 plus s or es, atau or ya, subject plus is or am or are plus nominal. Nah, dengan ini kita sudah paham mengenai seperti apa pengertian, rumus, fungsi, beserta contoh dari simple tense ini.
Sehingga saat ini kalian dapat lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris dengan semakin baik lagi. Nah, proses belajar menyenangkan, sistemnya mudah, dan kalian juga bisa memahami materi dengan cepat. Termasuk juga dengan materi tentang simple present tense seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Okay, I think enough for today. So, thank you for your attention. I hope the material can be useful for all to us. So, see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.